Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semalam kita telah memahami secara ringkas doa kunut yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali anak Fatimah, untuk dibaca ketika kunut dalam witir. Juga hal yang sama diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang mulia secara langsung. Ini menunjukkan betapa agung, betapa istimewa, betapa utamanya doa kunut ini. Dan kita tidak akan membicarakan mengenai hukum kunut setiap subuh, hukum kunut di bulan Ramadan, dan hukum kunut ketika nazilah. Karena pembahasan kita bukan mengarah ke situ, tapi adalah untuk memahami kandungan isi doa kunut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kunut ini diawali dengan kalimat Allahumma, sebagaimana yang kita jelaskan semalam. Itu berarti kita menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang telah kita pelajari semalam adalah pertama, permohonan agar Allah menganugerahi kita atau aku petunjuk. Allahumma hdini fi man hadait. Dan yang kedua, afini fi man afait, mohon afiat. Yang ketiga, tawallani fi man tawallait, mohon perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan. Yang keempatnya, memohon berkah atas segala sesuatu yang telah Allah berikan, yaitu wa barik li fima a'tait. Dan telah kita masuk juga semalam sedikit yang kelima, yaitu waqini syarra ma qadait. Waqini syarra ma qadait. Kita jemput semenjak di sini. Waqini, peliharalah aku daripada syarra, keburukan, kejelekan, apa yang telah engkau tetapkan, apa yang telah engkau putuskan di alam sana. Waqini, sekedar mengingatkan, waqini itu tidak boleh dibaca panjang sebagaimana ada orang baca panjang. Seperti kita dengar waqini, itu kesalahan dalam pengucapan namanya. Karena dia amar, qi, waqini syarra ma qadait, dan peliharalah aku. Karena memang asal katanya wiqayah, pemeliharaan. Dalam doa yang kelima ini kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya memohon pemeliharaan kepada Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang akan memelihara, akan menjaga kita dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kita, memudaratkan kita, atau mengakibatkan kita mendapat celaka. Syar adalah kejelekan, lawan daripada khair. Syar. Syar itu dua. Pertama, yang belum terjadi tapi berpotensi untuk terjadi.
Artinya keburukan, kejelekan, dan yang sejenis dengan itu yang berpotensi, yang berpeluang besar akan terjadi dan menimpa kita. Barangkali termasuk corona ini. Kita belum mengalami, tapi berpotensi, berpeluang besar kita bisa mengalami atau terjadi pada diri kita. Nah, ketika itu namanya kita minta penjagaan, pemeliharaan. Wikayah, meminta wikayah, penjagaan, pemeliharaan pada Allah supaya kita jangan ditimpa dan dikenyainya. Yang kedua, telah terjadi atau sedang kita alami. Maka ketika itu doa kita adalah mohon agar Allah mengenyahkan atau menghilangkan, melenyapkan syar yang sedang kita alami itu. Yang perlu kita jelaskan sekali adalah bahwa tidak satupun makhluk yang mampu, yang bisa untuk melindungi kita dari segala macam syar, sekecil apapun itu syar atau kejelekan, keburukan, kecuali atas izin Allah juga. Termasuk kemampuan diri kita, kekuatan diri kita tidak ada. Sebagaimana kandungan bacaan hauqalah, la quwata illa billah, maknanya la tamtani', engkau tidak akan bisa mencegah, menghambat atau menghalangi mimma takrah, apa saja yang engkau benci, yang tidak engkau suka dan tidak engkau inginkan menimpa atau terjadi pada dirimu, kecuali atas bantuan Allah juga, atas pertolongan Allah juga. Itulah kandungan makna la quwata. Artinya kita tidak punya sedikit pun kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk mencegah, menghalangi, menghambat apa yang tidak kita ingini terjadi menimpa kita, kecuali juga atas izin Allah. Usaha kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, kepintaran kita, ilmu kita, pengetahuan kita, atau keahlian kita, atau termasuk teknologi kita, itu semua kan juga anugerah Allah, pemberian Allah. Karena pada dasarnya tidak satu pun yang kita miliki. Semuanya akan milik Allah, punya Allah. Lillahi ma fis samawati, lillahi mulkus samawati. Kan milik Allah semua. Kita juga milik Allah juga. Inna lillahi. Kita juga milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. Maka satu-satunya yang bisa memelihara, menjaga kita daripada kejelekan, keburukan adalah Allah. Di sini bunyinya qini, pelihara aku, syarra ma qadaita, apa yang telah engkau putuskan, apa yang telah diqada. Apa itu qada? Secara bahasa qada itu maknanya keputusan, juga maknanya ketetapan, dan lain-lain. Tapi dua ini kita ambil secara bahasa atau etimologi, lughatan. Qada itu artinya adalah keputusan atau ketetapan. Menurut istilah, qada itu adalah apa saja yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam azali sana, sebelum terjadi berlakunya sesuatu secara global, secara ijmali namanya. Apa saja, segala sesuatu yang telah ditetapkan, diputuskan atau dituliskan oleh Allah Ta'ala di zaman azali. Azali itu zaman waktu di mana segala sesuatu belum ada. Intinya adalah bahwa
sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Sebelum langit dan bumi diciptakan dan segala sesuatunya. Jauh sebelum itu, yaitu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita tidak tahu. Apakah 50.000 tahun itu menurut hitungan kita, atau 50.000 tahun itu hitungan di sisi Allah. Karena sehari di sisi Allah sama dengan 50.000 tahun di sisi kita. Wallahu a'lam. Yang jelas dinyatakan dalam sebuah riwayat, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan segala sesuatunya, maka Allah telah perintahkan kepada kalam. Kalam, alat tulis. Kita tidak perlu mengkaji dan mengkhayalkan apa itu kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang jelas kalam itu alat untuk menulis. Allah perintahkan kepada kalam untuk uktubil maqadir. Tulislah segala macam ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan, dan keputusan-keputusan. Maka kalam itu menulis semua yang bakal akan terjadi. Sesuai dengan ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu, pengetahuan Allah itu meliputi mencakup segala sesuatu sebelumnya, sedang, dan akan. Maka di alam semesta ini, di alam jagat raya ini, tidak ada yang tidak Allah ketahui semenjak sebelumnya. Karena segala sesuatu yang ada ini lahir daripada ilmu Allah. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Allah itu alim. Dia mengetahui segala sesuatunya. Maka tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat, tidak ada yang hilang. Tidak ada yang lewat dan tidak ada yang lupa dari sisi Allah. Semuanya Allah ketahui. Karena ilmu Allah itu mencakup muhit, mencakup meliputi atau ahata kulla syai'in, mencakup meliputi segala sesuatu sebelum, sedang, dan akan. Maka ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu ada, lahir, tercipta, terwujudnya atas ilmu Allah. Maka terlebih dahulu, kalau kita mengimani tingkatan qada, ada tingkatan qada atau tingkatan qadar itu menjadi 4. Ya. Tingkatan qadar atau qada menjadi 4 tingkat. Pertama namanya ilmu, al-ilmu. Tingkat kedua adalah al-kitabah. Tingkat keempat khalaq namanya. Apa itu ilmu? Allah alim, Allah Maha mengetahui. Dia mengilmui, dia mengetahui segala sesuatunya sebelumnya. Jadi kita harus meyakini, mempercayai, atau mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala yang ada, segala sesuatu sekecil apapun. Sebelum segala sesuatu ada, ilmunya sudah ada. Ya, sebelum segala sesuatu ada, ilmunya sudah ada. Ilmunya mendahului segala sesuatu. Dan segala sesuatunya ini lahir daripada ilmunya. Tercipta, terwujud daripada ilmunya. Ya, berbedalah dengan kita. Ilmu kita ada. Kalau sesuatu tidak ada, kita tidak tahu. Itu makanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Karena ilmu kita itu tidak ada sebelum ada sesuatu. Makanya kita tidak boleh bilang wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Sekali-kali jangan dan tidak boleh engkau ucapkan saya akan melakukan ini besok, karena ilmumu tidak akan sampai menyangkau kepada besok. Kecuali engkau sebut dengan insyaallah. Kenapa? Ilmu kita tidak ada. Prediksi boleh, memperkirakan boleh, menganalisa boleh, tapi memastikan jangan. Karena ada sekarang misalnya heboh pengajian, di bulan Ramadan besok akan jatuh
meteor begini, bagaimana begitu akan timbul dukaan. Ya terserahlah, tapi tidak boleh kita memastikan. Sesuai dengan ilmu, sesuai dengan analisa, karena begitu teraturnya jalan alam semesta ini, ya silakan prediksi, silakan dikaji, tidak masalah. Tapi jangan pastikan, ilmu kita tidak sampai pasti. Karena yang pasti itu si Allah. Itu yang pertama ya. Jadi tingkatan iman kepada qada atau qadar itu 4. Pertama ilmu. Kita harus meyakini, mempercayai, mengimani Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Itu pertama. Yang kedua namanya tingkatannya kitabah. Kitabah penulisan. Artinya setelah itu segala sesuatunya ditulis di alam sana. Azali namanya. Azali itu masa di mana segala sesuatu belum ada. Maka ditulislah segala sesuatunya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang lenyap, hilang. Wa ma kana rabbuka nasiya dalam surat Maryam. Tuhanmu tidak lupa. Maka segala sesuatunya sudah tercatat, sudah tertulis, namanya kitabah. Kitabah. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi kita tidak tahu. Ya, apa yang terjadi sesuai dengan yang tertulis. Kalau begitu semuanya sudah tertulis, sudah di sisi Allah, sudah. Allah tahu semua, ya kita tidak tahu. Dan kita tidak diberitahu. Kita hanya diberitahu seperti itu. Makanya kalau sudah terjadi itu qadarullah namanya. Kita kan disuruh mengucapkan kalau apa yang sudah terjadi itu di luar rencana kita, di luar perhitungan kita, prediksi kita, ya qadarullah. Itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah di alam sana. Dan itu yang terbaik. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan baik. Yang ketiga, namanya masyiah. Masyiah itu bahasa kita kan kehendak. Masyiah iradah. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Apabila dia berkehendak, apabila dia menginginkan segala sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang ada ini lahir, terwujud, tercipta atas masyiah Allah, kehendak Allah. Dia yang punya kehendak. Tasya'una illa ayyasha Allah. Jika dia berkehendak, jadi dia. Masya'a kana. Apa yang dia ada dia. Terwujud dia dan jadi dia. Malam yasha, apa yang dia tidak kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Sebenarnya itu yang berlaku. Keinginan Allah itu yang terwujud. Dan kita berada dalam lingkaran itu. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya khalq, penciptaan. Khalq, penciptaan. Jika dia berkehendak, maka tercipta sesuatu. Dan segala sesuatu ini lahir daripada ciptaan Allah. Terwujud atas ciptaan Allah. 4 ini tingkatan. Keempat-empatnya harus kita imani. Di antara ketetapan Allah itu qada Allah. Ada qadar. Apabila beda qadar dan qadar, kita tidak akan mengurai sedikit saja. Ya, kita tidak akan menjelaskan perbedaan rincian antara qadar dan qadar. Tapi sedikit saja. Ada ulama yang memahami seperti tadi. Itu ketetapan Allah, keputusan Allah yang telah ditetapkannya, yang telah diputuskannya sebelum segala satunya ada secara global. Dan tidak ada yang tidak tertulis, tidak ada yang tidak tercatat. Lalu qadar rinciannya. Nah, rinciannya. Ketetapannya qadar, rincian kejadiannya qadar. Kita kasih sementara. Nah, kita tidak akan masuk ke wilayah itu. Tapi keduanya saling mendukung.
Apabila disebutkan qadar, masuk qadar. Apabila disebutkan qadar, masuk qadar. Karena ada juga ulama yang memahami sebaliknya. Nantilah kalau tiba saatnya kita jelaskan. Kemudian sekaitan dengan doa kunut ini, waqini syarra ma qadaita. Peliharalah aku daripada syar, keburukan, kejelekan, apa yang telah engkau tetapkan, apa yang telah engkau putuskan. Untuk kita ketahui, tidak ada ketetapan, tidak ada keputusan Allah Subhanahu wa taala itu yang jelek, yang buruk. Segala qadar tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Apa yang telah Allah putuskan, apa yang telah Allah tetapkan itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Buruk, tidak baik, tidak bagus, itu adalah di sisi makhluknya. Di sisi kitanya, karena kita yang mengalami, kita yang merasakan, dan kejadian itu menimpa kita. Tidak usah panjang-panjang lebar kita kaji, pendek saja. Hujan, bagi siapa buruk? Hujan itu tidak buruk. Ketetapan hujan turun di alam sana, tidak buruk, tidak jelek. Cuma bagi kita yang ketika itu sedang di jalan, atau sedang menjemur, atau ketika itu kita sedang butuh panas, atau tidak hujan karena ada acara. Nah, tiba hujan. Hujannya tidak jelek, tidak buruk. Tapi kita yang, situasi kita, keadaan kita yang mengatakan kita itu tidak jelek, buruk. Jelek dan buruk. Maka dengan begitu, secara umum, qada Allah itu baik. Baik semata. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semuanya, iya. Nanti buruknya itu seperti itu tadi. Musim lapar, musim kering, dan segala macam atau penyakit yang menimpa. Ya di sisi manusianya saja. Tapi akhirnya juga baik. Apapun yang buruk menurut sisi pandang manusia, itu ujungnya juga baik. Jika manusia itu sadar dan paham. Nah, disinilah misalnya corona. Apakah corona itu diciptakan sebagaimana isu atau memang corona itu lantaran penyebab lain? Tidak jelas. Yang jelas corona. Di sisi pandang manusia buruk, karena manusia ini timpanya. Tapi kita tidak boleh terfokus, tertuju kepada buruknya. Terlalu banyak kebajikan-kebajikan, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dibeli adanya corona ini. Terlalu banyak. Yang tidak mampu kita mengurai. Karena keterbatasan ilmu kita. Ilmu kita tidak menjangkau kepada dibalik semua itu. Tapi kita yakin. Kata guru saya dulu, yang terjadi yang terbaik. Yang belum terjadi belum tentu baik. Yang terjadi yang terbaik. Kalau terjadi sesuatu di luar keinginan kita, ya baca sajalah sebagaimana yang dibaca Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Buruknya itu kan ketika kita mengalami atau sedang mengalami. Buruk. Di sisi Allah tidak buruk. Kata dokter tidak buruk ketika dia menyuntik kita, mengimpuls kita, membelah, operasi, atau memotong amputasi. Tidak buruk kata dokter, itu yang baik. Tapi karena kita mengalami, buruk jadinya. Ini hanya perbandingan saja. Kita tidak akan membanding-bandingkan. Karena laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak bisa dibanding-banding, diserupakan, disama-samakan. Hanya ini sebagai gambaran untuk dapat kita tangkap. Nah, kita berdoa kepada Allah agar dipelihara, dijaga, dilindungi daripada apa saja ketetapan-ketetapan yang buruk menimpa kita. Ketika kita ditimpa kejadian yang buruk, yang jelek itu, kita mohon agar kita diselamatkan, lepas, terhindar, terbebas daripada keburukan itu. Atau jangan kita melakukan yang buruk. Atau jangan kita sampai menyikapi dengan yang buruk. Atau melakukan tindakan-tindakan buruk lantaran kejadian dan peristiwa itu. Itu saja.
syarri ma qadaita. Contoh sakit. Sakit ya, ketetapan sakit itu sudah ada. Di mana? Di alam sana, iya. Sebelum kita ada, ya sudah. Sebelum kita ada juga sudah ada sakit diciptakan. Kapan terjadinya? Penyebabnya apa? Waktunya apa? Berapa lama? Sudah ada keputusannya. Sudah ada ketetapannya. Karena tidak ada yang terlewatkan di sisi Allah semua. Sudah tertulis. Cuma ketika sakit menimpa kita itu, bagi kita kan jelek, buruk. Nah, yang kita doakan kepada Allah, agar jangan ketika keputusan sakit menimpa kita itu, jangan kita menyikapinya dengan buruk. Pelihara kita daripada berbuat buruk, berbuat jelek. Kita tidak sabar, tabah, dan rida, kemudian berusaha untuk mengatasinya. Jangan putus asa, jangan tempuh jalan-jalan yang tidak benar. Peliharalah kita daripada hal-hal seperti itu. Syarri ma qadaita. Itu yang pertama secara ringkas. Karena masalah persoalan qadar dan qadar ini agak tidak bisa kita pahami selintas pincam. Sepincam selintas saja, sekilas tidak bisa. Harus kita betul-betul mantap iman kita. Rukun iman 6. Iman kepada kadar baik, kadar buruk terakhir. Berarti kita harus lewati yang 5 dulu. Kalau bahasa Minangnya, jangan kaca-kaca iman kepada kadarku dulu. Sebut di bawah. Urutannya begitu. Iman kepada Allah, malaikat, iman kepada kita, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, baru kadar dan kadar. Kadar baik, kadar buruk. Orang yang mantap imannya kepada Allah, langsung dikacanya kadar, dah, terbalik ingatannya. Senu dia. Gila dia. Karena yang dijangkaunya yang di bawah sekali. Tiba di bawah mobil itu masuk lagi satu dulu. Pas-paskan dulu. Ini baru saja dia masuk gigi 5, mendaki belah. Wah, cair, hancurlah dia. Nah, kita kembali lagi ke situ. Jadi, waqini syarra ma qadaita. Kira-kira begitu saja maknanya. Kemudian lanjutkan dengan innaka taqdi, nasalah. Ya. Waqini syarra ma qadaita. Dan peliharalah aku, jagalah aku daripada syarr, daripada keburukan, kejelekan, apa yang engkau tetapkan, engkau putuskan, ya Allah. Kelanjutannya, innahu la yazillu man walaita. Tabarak. Itu satu versi ya. Kita baca satu versi. Nih, ada sekian versi yang saya catat di sini. Bunyinya satu versi begini. Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afait wa tawallini fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa ashkini syarra ma qadait fa innaka taqdi. Di versi lain tidak ada sebutkan fa innaka taqdi. Kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau ya Allah, sambungan daripada waqini syarra ma qadait itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Karena sesungguhnya engkau itu ya Allah, engkaulah yang taqdi, menetapkan, memutuskan keputusan, menetapkan ketetapan. Wala yuqda alaika. Dan tidak ada satupun yang memutuskan, yang menetapkan hukuman kepadamu. Yang menetapkan, yang memutuskan engkau. Tidak ada satupun makhluk yang menetapkan, yang memutuskan atas Allah itu. Allah berbuat, Allah menetapkan, Allah memutuskan sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Dan tidak ada satupun yang bisa yuqda alaih. Allah tidak menerima ketetapan, Allah tidak menerima keputusan. Dialah yang memutuskan, dia yang menetapkan. Jangan paksa. Ini perlu dipahami. Kenapa kadang kita ingin pula memaksakan
kehendak kemauan kita kadang mengancam. Seakan-akan kitalah yang berhak memutuskan. Kita hanyalah penerima keputusan. Kita hanyalah penerima ketetapan. Orang-orang yang tidak mau menerima ketetapan Allah, dia berusaha merubahnya. Dia berusaha menentang keputusan itu. Padahal keputusan terbaik adalah keputusan Allah. Ini kan namanya ta'lil. Sebagai ta'lil. Apa ta'lilnya? Bunyinya begini. Qini syarra ma qadaita. Fa innaka taqdi. Innaka taqdi. Karena sesungguhnya engkaulah yang menetapkan. Engkaulah yang memutuskan. Pelihara aku daripada keburukan apa yang kuputuskan, karena sesungguhnya engkaulah yang menetapkan keputusan itu. Engkaulah yang memutuskan ketetapan itu. Dan tidak satu pun, siapapun dia, yang menetapkan, yang memutuskan hukuman terhadapmu. Engkau berbuat sekehendakmu. Untuk itu peliharalah aku. Atau peliharalah kami daripada keputusan yang buruk itu. Kalau buruk tadi sudah kita pahami. Dalam doa lain begini bunyinya. Wasu'il qada. Su'il qada. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Atau jahdil bala. Bisa juhdi, bisa jahdi. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Wadarkis syaka. Wasu'il qada. Wa syamatatil a'dha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada juhdil bala. Bala cobaan yang sangat berat. Yang tak mungkin atau hampir-hampir tidak bisa kita memikul dan menanggungnya. Namanya juhdi bala. Bisa juga jahdi. Cobaan yang berat. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Atau jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada cobaan yang sangat berat atau cobaan yang hampir-hampir tak bisa kita menanggungnya karena beratnya cobaan itu. Apakah termasuk ini corona? Bisa jadi ya. Sudah kewalahan dunia. Negara lain sudah mulai bisa mengatasi, tapi Indonesia baru mulai akan mengatasi. Saya atau kita tidak akan menyalahkan siapa saja. Disalahkan pemerintah atau mau disalahkan siapa, semuanya salah kita. Mari kita berusaha untuk mengatasi bersama-sama dengan daya upaya kita, kesungguhan kita, kemampuan kita, kerahkan lalu kita berlindung kepada Allah. Yang tidak mampu, hampir-hampir tidak bisa, namanya juhdil bala. Wadarakis syaka. Dan segala macam perbuatan yang akan mengantarkan kita celaka dan sengsara. Su'il qada. Su'il qada. Buruknya ketetapan. Kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada buruknya keputusan ketetapan yang akan menimpa aku. Bagaimana? Ketika kejadian yang tidak kita ingini menimpa kita, kita memohon kepada Allah agar kita dipelihara daripada melakukan tindakan buruk, menyikapinya yang buruk, mencari solusi dengan buruk. Dan ingat doa-doa yang kita mohonkan kan bisa menangkis ya. Menangkis dan menipis segala macam qada itu. Dan doa itu termasuk usaha. Ada nanti namanya takdirnya, takdir mu'allaq namanya. Takdir yang digantungkan kepada usaha. Artinya, kalau kita berusaha sesuai dengan ketentuannya, sesuatu yang akan menimpa itu tidak jadi. Kalau kita tidak berusaha, jadi dia. Nah, namanya mu'allaq. Di sini kita mengatakan, ya Allah, innaka taqdi. Wala yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang memutuskan. Karena engkau yang memutuskan, engkau yang menetapkan, peliharalah kami dari buruknya akibat keputusan itu. Bukan keputusannya. Buruknya akibat keputusan itu ketika menimpa kita. Jangan sampai kitanya melakukan yang buruk lantaran keputusan itu. Kalau semua keputusan Allah kan baik semuanya. La yuqda alaik, dan tidak satu pun yang bisa menjatuhkan sanksi hukuman keputusan ketetapan kepadamu. Karena engkau lah yang berkehendak. Wala yuqda alaik.
Sudah siang rupanya. Sedikit saja kita ringkas. Sambungannya lagi ya, supaya kita tuntaskan juga pagi hari ini. Innahu la yadillu man walaita. Sesungguhnya tidak akan hina man walaita. Tidak akan hina siapa saja yang engkau lindungi, engkau jaga. Kan Allah itu nanti yang mu'izzu, yang mudhillu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pula yang engkau hinakan. Siapapun yang Allah lindungi, yang Allah pelihara, yang Allah jaga, karena dia mendapat pelindungan Allah, penjagaan khusus Allah, maka tidak satu pun yang bisa menghinakannya. Ila tuzillu. Sesungguhnya la yazilu, tidak akan hina siapa yang engkau lindungi, siapa yang engkau pelihara, yang engkau jaga. Bagaimanapun upaya manusia, usaha manusia untuk menghinakan, tidak akan hina siapa yang sudah mendapat wilayah pertolongan Allah, pelindungan Allah dan penjagaan Allah. Tentu juga sebaliknya. Dan tidak akan mulia wala yu'izzu man adai, dan tidak akan mulia siapapun yang memusuhi menentang Allah. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa tidak akan hina di sisi Allah. Sebaliknya orang yang hina itu orang kafir, orang musyrik, orang bangkang, orang neraka. Walaupun manusianya menganggapnya mulia, tapi sisi Allah dia hina. Di sini doanya la yazil. Kita kembali ke awal. Wa tawallani fi man tawallait. Lindungilah aku, jagalah aku, peliharalah aku. Sebagaimana engkau telah melindungi, telah menjaga, telah memelihara orang yang engkau pelihara, engkau lindungi. Karena sesungguhnya tidak akan hina kita. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau lindungi, orang yang engkau tolong, orang yang engkau bantu, orang yang engkau jaga. Sebaliknya, tidak akan mulia. La ya'izzu man adaita. Siapapun yang memusuhi Allah, menentang Allah, tidak akan mulia. Walaupun lahiriahnya dia mulia. Sisi pandang manusianya mulia. Tapi itu lupa dia, itu bisa jadi istidraj atau pembiaran sementara waktu. La ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Kita ringkas saja nih, karena hari sudah siang ya. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Tabarakta, maha agung. Ta'azamta, maha agung. Maha sucilah engkau ya Allah. Tuh. Karena mana tabarakta itu lebih menjurus kepada kemahagungan, kemahasucian, karena Allah maha sempurna. Jadi Allah tabaraka berarti Allah yang maha agung, maha suci, maha sempurna. Kalau kita baca tabarakta berarti apapun yang bila dinisbahkan, dihubungkan, disangkutkan, dikembalikan kepada Allah, semuanya menunjukkan kemahaagungannya, kemahabesarannya, kemahasuciannya, kemahasempurnaannya. Tidak ada sesuatu pun, sedikit pun juga yang menunjukkan kelemahan, kekurangan Allah. Karena Allah maha suci, dia tabarakta. Nah, kita sering baca Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah tabaraka. Tabaraka maha suci, maha agung, maha besar, maha sempurna. Maka segala yang berlaku di alam semesta ini, semenjak dulu sampai nanti akhirnya, semuanya itu menunjukkan kepada kemahabesaran, kemahagungan, kemahasempurnaan, kemahasucian Allah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Di sisi Allah. Ta'alaita, maha tinggi. Ta'alaita, ada penekanan. Betul-betul maha tinggi lah engkau. Segala sesuatu apabila disembahkan kepada Allah tinggi.
begitu betul maha tingginya Allah sehingga tidak bisa kita jangkau. Contoh aja lah corona. Apa di balik semuanya ini, kita ada sesuatu yang begitu keputusannya maha tinggi itu yang tidak terjangkau di balik itu. Kita hanya bisa menduga-duga, duga-duga gitu. Berbagai macam pendapat, statement, pandangan-pandangan, tinjauan-tinjauan daripada para ahli bagaimana begini. Tetap kita tidak mampu untuk ada apa di balik semuanya. Karena Allah dalam kebijakannya, dalam keputusannya tetap dia maha tinggi. Begitu maha tingginya dia, segala sesuatu kalau dinisbahkan kepada Allah kan tinggi. Dia Ali, dia ta'ala, muta'al, dan dia a'la. Kita sangat hina, sangat rendah, tidak apa-apa. Kebijakan Allah itu akan kita jangkau, tidak mungkin. Jadi semuanya ini apa? Ya semuanya ini subhanahu wa ta'ala saja. Kita kan sering diajari, ketika menyebut nama Allah itu orang kalah di belakang dengan SWT. Tapi jangan baca SWT. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala, itu apa? Untuk menunjukkan kepada kita semuanya itu menunjukkan siapa Allah. Kita tidak mampu menyangkaunya, tidak mampu memantaunya. Ilmu kita sangat kerdil dan kecil, kita hina. Untuk itu ya Allah, siapa yang engkau hinakan, hina dia. Siapa yang engkau muliakan, mulia dia. Engkau maha agung daripada berbuat hina. Engkau maha suci. Engkau maha tinggi daripada melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak wajar. Engkau maha suci. Tabarakta wa ta'ala. Kita rasa sampai situ saja. Dua kali pertemuan, mudah-mudahan dapat dipahami kandungan isi daripada kunut ini. Pertama, meminta petunjuk. Baik petunjuk yang sifatnya umum atau khusus. Baik yang sifatnya dilalah, irsyad ataupun taufik dan tabat. Yang kedua, mohon afiat yang harus selalu kita mohonkan kepada Allah agar kita diberi keselamatan. Yang ketiga, memohon agar kita dilindungi, dipelihara, dilindungi daripada sebaliknya. Tidak akan mulia siapa yang Allah hinakan. Siapa yang Allah hinakan, musuh Allah, penentang Allah. Yang terakhir ditutup doa ini dengan menyatakan semuanya itu menunjukkan kemahagungan, kemahabesaran, kemahasucian, kemahaberkahan Allah, kemahasempurnaan Allah, dan kemahatinggian Allah. Semuanya ini hampir sama dengan tutupan surat ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi, maha agung. Berarti semuanya ini menunjukkan kemahagungannya dan kemahatinggiannya, kemahatinggiannya, kemahagungannya. Mudah-mudahan kita sedikit dapat memahami betapa Allah itu maha agung, maha tinggi, maha berkah, maha sempurna. Amin. Kita akhirilah sampai di situ dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.